Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, santai tetap aja, tasnya di depan. Enggak kalau pulang. Iya, Pak. Enggak kerasa, Pak. Oke, tenang kawan-kawan, sudah jinak jadi tas tidak akan hilang. Geraknya dirapikan. Gerak dulu. Aku enggak kerasa, Pak. Pengen rosok. Katanya nggak berasa. Mati rasa. Kalau kata perempuan nggak peka. Jadi lagi kita harus peka. Sadar diri aku, Pak. Sadar diri. Jomblo ya? Jomblo. Jomblo itu bukan karena nggak laku. Larang Pak nih. Tapi karena nggak ada yang mau. Oke. Sadar diri banget. Kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Oke, perhatikan. Hari ini masuk semua. Masuk semua kan? 1, 2, 3. Oke, masuk semua. Perhatikan. Besok, kalau waktunya kalian itu berangkat pagi ya berangkat pagi. Waktunya sini berangkat siang. Oke, perhatikan. Kata-kata adalah doa. Artinya ketika kalian mengucapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, itu juga adalah doa membawa energi positif. Jadi jangan sampai kalian mengatakan sesuatu yang hal yang buruk, hal yang jelek. Harus katakan hal yang bagus, tidak boleh mengatakan hal yang jelek. Apalagi ini kan satu bangsa. Satu bangsa kita. Yuk berdiri kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pertemuan sebelumnya harusnya kita membahas tentang persatuan dalam keberagaman. Apa itu persatuan? Persatuan apa persatuan? Ayo persatuan apa? Bergabung ya. Terus apa lagi? Bersatu, nggak terpecah. Terus apa lagi? Perkumpulan. Terus apa lagi? Persatuan, kebersamaan. Terus apa lagi? Kekompakan. Pertanyaannya, kenapa harus bersatu? Biar happy, Pak. Biar happy. Ya, kalau bersatu kita senang, ya kan? Bersatu kita teguh, bercerai kita. Oh, hukumnya mah kawin ya. Kawin itu nikah, karena nikah itu bahasa Arab. Lanjut, perhatikan. Hari ini fokus bahasan kita adalah permasalahan keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara yang beragam, suku, agama, ras, golongannya itu beragam, ya kan? Ada permasalahan-permasalahan di sana yang akan kita bahas. Selanjutnya ini adalah KD dan IPK. KD atau tak KD? KD apa KD? Kalau IPK? KD yang kita pelajari adalah KD 1.4 sampai dengan 4.4 karena kita bahasan yang keempat. Kemudian untuk indikator yang pertama adalah menunjukkan sikap saling menghormati. Jadi harapannya setelah ini kalian saling menghormati itu satu sama lain. Ini dengan ini berbeda, mungkin berbeda suku, berbeda
adat dan sebagainya. Berbeda Pak? Maaf, kamu ada keturunan orang Lampungnya bener? Kok dipanggil ini? Kayaknya dipanggil katanya orang Lampung. Belo. Tapi nggak ada. Enggak. Karena masa kecil itu rambutnya jegrek, Pak. Wah, alah, kirain kamu ada apa keturunan orang Lampung jadi nggak usah dipanggil Belo. Ya lo. Oke, yang kedua, ketika sikap toleransi satu dalam menyelesaikan masalah. Jadi Vicky dengan Sultan ada yang berbeda antara kalian apa kira-kira? Tinggi badan berbeda, tapi Vicky nggak boleh ngejek Sultan. Kemudian Sultan nggak boleh bilang sama Vicky, Kemudian menganalisis permasalahan, nanti kita akan menganalisis permasalahan yang ada di Indonesia, beberapa permasalahan kalian akan temukan solusinya. Kemudian menemukan upaya penyelesaian. Jadi setelah kalian ketemu kasusnya, kalian akan coba selesaikan kasus permasalahan tersebut. Kemudian kalian akan susun dalam bentuk laporan dan nanti kalian akan presentasikan di bentuk siapa nanti yang moderatornya, siapa nanti yang menyampaikan, nanti silakan di. Jadi belajarnya apa? Tujuan. Jadi yang akan kita capai adalah setelah pembelajaran itu adalah problem based learning. Jadi kalau kalian tahu pembelajaran itu pada macam-macam. Kemarin yang kita pelajari kemarin pertemuan sebelumnya itu adalah discovery. Kalian menemukan. Sekarang adalah PBL problem. Jadi ada masalah, kalian coba selesaikan masalahnya. Menganalisis permasalahan keberagaman kalian menemukan upaya penyelesaian masalah. Nanti kalian kalau ketemu masalah, harapannya kalian bisa menemukan solusi-solusi permasalahan. Setelah itu kalian bisa memaparkan, menyajikan laporan. Ya enggak gelut. Ada masalah beda pendapat ya enggak gelut gitu kan. Kira-kira perhatikan. Kalau kita belajar tentang perbedaan, manfaatnya untuk kita apa? Pinter. Terus apa lagi? Manfaat kita mempelajari perbedaan. Nah, tahu. Setelah kita tahu, maka kita akan saling menghargai, menghormati, saling menyayangi. Perbedaan itu indah. Tahu nggak perbedaan itu indah? Percaya nggak beda itu indah? Coba lihat jari kalian nih. Berbeda nggak jari kalian? Jempol, telunjuk, tengah, manis, ini beda nggak? Beda. Bagus nggak beda? Bayangkan kalau jempol semua, beda semua, ya kan? Kalau kalian apa mau dekuk-dekukin gimana kalau kalian masuk enggak? Masa beda adanya? Jadi itu manfaat kita mempelajari keberagaman adalah kita jadi tahu beragam itu apa dan artinya keberagaman itu juga. Nanti kalian akan melaksanakan pembelajaran. Jadi kalian akan melaksanakan langkah pembelajaran. Yang pertama, nanti akan ditampilkan video. Kalian akan membuat pertanyaan dari video seperti pertemuan sebelumnya. Setelah itu kalian akan berkelompok. Dalam kelompok itu kalian akan saya berikan masing-masing permasalahan. Nah, dari proses diskusi tersebut ada penilaian di sana. Bahasan kita adalah tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Beragam itu artinya bermacam. Jadi bukan hanya satu, tapi banyak ragam. Jadi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Tadi saya katakan suku, agama, ras, dan golongan. Suku macam-macam, ada Jawa, Batak, Sunda, dan lain sebagainya. Kemudian daya, adat istiadat pun berbeda. Sampai agama ada berapa di Indonesia? Yang berapa? 7. Ada berapa? 7. Ada berapa? 1. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, satu lagi Konghucu, ya, 6 agama di Indonesia. Dari keberagaman tersebut, ya, dari keberagaman masyarakat Indonesia ini ada segi positifnya. Positifnya apa? Terciptanya integritas nasional. Integritas itu menyatukan. Kita berbeda, dengan kita tahu berbeda, maka kita punya semangat untuk kita bersatu. Dulu Indonesia itu berjuang itu beda-beda. Ada yang dari Batak, ada yang dari Sumatera,
ada yang dari Jawa, ada yang dari Makassar. Mereka berjuang, mereka tidak memandang. Kita tahu bahwa saya orang Makassar, saya orang Bugis, saya tahu saya orang Jawa, saya tahu saya orang Papua. Tapi kita punya tujuan sama, yaitu merdeka. Menjadi sarana untuk memajukan kedaulatan antar suku. Kemudian dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Asli dari mana nih? Dari Jawa Barat kan? Di sana ada kesenian apa? Apa biasanya kalau di sini kan biasanya ada jaranan, ada kayak Ponorogo, terus apa di sana? Janger. Nggak tahu juga. Oh, nggak tahu pernah lihat. Oke, dapat memperkaya khasanah budaya. Bayangkan kalau di Indonesia ini hanya ada satu suku, paling kita hanya nonton tiap hari nonton jaranan, terus nggak pernah nonton Reo Ponorogo, Reo Ponorogo. Dadak orang dulu, lain dan pakai apa? Polanya besar itu. Terus kita nggak pernah nonton Janger, nggak pernah nonton lagi apa ludruk atau mungkin dan banyak. Tapi karena Indonesia itu macam-macam budaya, banyak kita bisa nonton kesenian-kesenian di daerah-daerah lain. Kita bisa nonton tarian adat dari Aceh, tari Saman, kemudian kita bisa nonton tari-tari yang lainnya. Itu karena Indonesia itu beragam. Tapi ada dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya keberagaman tersebut. Yang pertama terjadinya konflik dalam masyarakat. Pernah Lampung Selatan tahun 2012 itu konflik antara suku Bali dengan suku Lampung. Itu mereka perang bahkan sampai bahkan membakar 2012. Kemudian munculnya sikap primordialisme. Primordial adalah misal Dava tinggal di Kalipasir nih, tinggal di Kalipasir orangnya orang sesuku semua, misalnya orang Jawa semua. Tapi dia ketika keluar dia tidak mau mengakui budaya luar. Kalau yang tinggal di daerah, misal tinggal di kita semua dia tinggal di daerah di Jawa nih, kemudian kita datang ke daerah Lampung, di sana ada Lampung, kita nggak menerima, pokoknya ya saya orang Jawa ya harus sesuai suku saya. Ini primordial, ini yang menjadikan dampak negatif. Kemudian sikap etnosentris, menganggap sukumu paling bagus, menganggap adatmu paling bagus, dan menjelekkan adat atau budaya yang lain. Ini yang tak boleh, tapi ini bisa muncul menjadi dampak negatif. Kemudian fanatisme berlebihan, jadi menyukai sesuatu secara berlebihan. Ini tidak boleh, karena kalau kata lagu adalah yang sedang-sedang saja. Tidak berlebihan, tidak boleh. Kalau kalian memiliki sesuatu tidak boleh menyayangi terlalu berlebihan. Punya sendal bagus, sendalku bagus, baru mereknya misal apa namanya? Manis. Swallow ya kan. Warnanya hijau putih. Oh sayang sampai diajak tidur ya. Kalau apa? Buat jalan aja ngangkatnya pelan-pelan kan. Tidak boleh kita terlalu sayang berlebihan dari sesuatu. Itu nanti bisa menimbulkan fanatisme berlebihan. Dan ini yang saya katakan tadi, ada masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Konflik antar suku, ini salah satu yang besar adalah suku Dayak dan Madura di samping. Ini berlatar belakang di sana. Konflik antar agama, ini yang paling besar adalah konflik di Poso antara orang Kristen dengan orang Islam. Kemudian ini juga terjadi 2015 itu di Papua. Jadi orang Muslim mau sholat Id itu diserang. Gitu. Kemudian konflik antar ras ini terjadi belum lama di daerah Jawa Timur. Jadi ada salah satu suku tertentu mengatakan bahwa orang tersebut mohon maaf dianggap suku tersebut dianggap seperti monyet. Nah ini kan konflik ras ternyata ada. Kemudian konflik antar golongan. Dulu ada konflik orang yang kalian tahu Ahok, Gubernur Jakarta sebelum Anies. Itu kan waktu itu ada orang yang pro dengan Ahok, ada orang yang kontra dengan Ahok, ya kan? Nah waktu itu pernah terjadi perselisihan. Oke, sekarang kita akan membentuk kelompok. 14 ya, kalian yang masuk. Nah, kita mau ngecap dulu. Ya benar, kita bedain.
Pilih. Gak usah pilih dengan satu. Oke, coba lihat. Biru dengan biru, kuning dengan kuning, coklat dengan coklat. Oke, berkumpul dengan anggotanya masing-masing yuk. Silakan disusun. Kursinya jangan sampai ini ya. Biru dengan B1. Biru bisa kita. Amin. Perwakilan kelompok silakan ke depan. Ini kalian akan mengambil salah satu topik aja. Perhatikan, itu adalah lembar kerja kalian. Bahannya, ya kan, lembar kerja kalian ada di sana. Perhatikan, ya, perhatikan. Kita akan lihat video. Dari video ini silakan kalian buat pertanyaan. Apa yang kalian mau tanya? Silakan. Oke, perhatikan. Jadi intinya dari video ini adalah penyerangan yang terjadi di gereja Yasmin di Bogor. Kelompok yang mendapatkan di gereja Yasmin, silakan perhatikan ini. Jadi ini terjadi tahun 2011. Jamaah GKI Yasmin ini diblokir, tidak boleh melaksanakan sholat di tempat ibadah tersebut. Kemudian di 22 Januari 2012, jamaah gereja Yasmin di demo untuk tidak melakukan peribadahan karena mereka melakukan ibadah di tempat yang izinnya belum selesai, belum tuntas. Di GKI adalah Gereja Kristen Indonesia, jadi gereja melaksanakan ibadah di sana. Kemudian yang kedua, ini adalah Ahmadiyah di Cikesik, Banten. Jadi ini adalah dari jamaah Ahmadiyah tersebut sudah dilarang warga untuk melaksanakan ibadah. Akan tetapi mereka tetap melaksanakan ibadah dan tidak membubarkan diri. Akhirnya beberapa massa itu datang ke sana untuk mengusik atau untuk membubarkan masyarakat yang melaksanakan kegiatan ibadah Ahmadiyah tersebut. Jadi korban di sana adalah 3 orang meninggal dunia di atas pemberontakan tersebut. Nanti silakan kalian analisis ini di kelompok yang mendapat ini, dianalisis penyebabnya apa, kemudian penyelesaiannya apa, dan supaya tidak terjadi apa yang bisa dilakukan. Ini tadi yang saya sampaikan di Tolikara 17 Juli 2015, warga Muslim Tolikara yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri itu diserang saat melakukan sholat Idul Fitri. Jadi ada orang yang menyerang. Ini kenapa kok bisa terjadi? Ini adalah kelompok kalian nanti yang akan melaksanakan analisis kenapa kok hal ini bisa terjadi. Ini kemudian dicari permasalahan penyelesaiannya dan supaya hal tersebut tidak terjadi, apa yang bisa dilakukan. Dalam tragedi ini ada 1 orang meninggal dunia, bangunan 1 musola dan 6 rumah terbakar. Ini konflik yang keempat, Aceh Singkil, kelompok mana? Nah, kelompok kalian. Ini ratusan orang dengan gereja HKI Himpunan Kristen Indonesia di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Korban 2 orang meninggal dunia akibat dari kerusuhan yang terjadi di Aceh ini. Terjadi antara 2 kelompok dan itulah beberapa permasalahan yang kalian analisis. Aku senang pada Indonesia nih, Pak. Oke, silakan dibuat pertanyaannya. Apa yang ingin kalian tanyakan coba dari video tersebut? Coba apa yang ditanyakan dari kelompok apa biru? Kelompok biru apa yang ditanyakan coba? Apa jam berapa? Jam berapa kejadiannya? Nanti kalian analisis di sana, dicari kenapa jam kejadiannya jam berapa tepatnya. Yang mana? Yang jam berapa yang ditanya? Ya kasus apa? Ahmadiyah. Yang jelas yang hari lah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada perhatikan. Ini saya sampaikan. Kalian setiap kelompok itu melakukan analisis, bahannya kan sudah ada tuh.
Ya kan, bahannya sudah saya sampaikan kepada kalian. Kalian analisis waktu dan tempat kejadian peristiwa. Waktunya hanya cukup kalian menjelaskan tanggal, bulan, tahun. Ya kan, tapi kalau kalian menemukan sumber jam berapanya, ada apa, jam berapa, ada apa, boleh. Kemudian penyebab peristiwa terjadi, kenapa kok itu terjadi? Seperti di gereja Yasin, kenapa kok konflik di sana terjadi? Sampai dengan konflik di Asia Singkil, kenapa itu terjadi? Selanjutnya, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang bisa ditawarkan atau apa? Atau yang sudah ditemukan itu apa? Kemudian kalian berikan saran supaya hal tersebut tidak terjadi lagi, bukan hanya di daerah tersebut yang terdapat konflik, tapi untuk masyarakat di sekitar kalian atau seluruh Indonesia. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, silakan selamat bekerja. Itu bahannya. Nanti silakan tentukan moderator siapa, kemudian yang menyampaikan atau yang menyajikan siapa, silakan ditentukan. Ya seperti kemarin. Tapi ini lebih simpel. Jadi nanti ini moderatornya siapa? Saya akan menyampaikan batu yang pertama akan disampaikan lagi. Ini kamu tulis siapa namanya, ini siapa, ini potong. Jadi nanti sudah ada bagiannya masing-masing. Misal ini. Iya. Nih, waktu penyelesaiannya sudah habis. Silakan kelompok yang mendapatkan giliran utama tentang GKI Yasmin untuk siap-siap tampil ke depan. Untuk Pak sudah siap, silakan Pak ke depan untuk mempresentasikan hasil penyelesaian masalah kalian. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok coklat, saya Indiana Liza sebagai moderator dan sebagai penyaji Arifnya Fira Dawa. Kami akan menyampaikan analisis permasalahan terkait kasus polemik keberadaan GKI Yasmin. Yang pertama akan disampaikan keberadaan GKI Yasmin. Seperti dalam minggu-minggu sebelumnya, intimidasi kepada jemaah gereja Kristen Indonesia GKI di Bogor Yasmin kembali terjadi. Minggu 22 bulan 1 2012 pagi, kelompok penentang GKI Yasmin memaksa jemaah membubarkan diri. Sekitar 70 orang mendatangi rumah jemaah yang dijadikan tempat ibadah. Mereka memaksa sekitar 80 jemaah keluar dari rumah. Alasan-alasan warga menentang pembangunan GKI Yasmin adalah: 1. Pembagian dana pembangunan wilayah dan membagikan transport. Dalam pembagian dana tersebut, warga diminta menandatangani tanda terima bantuan keuangan. Selanjutnya, tanda tangan dipotong dan ditempelkan pada
pernyataan warga tidak keberatan atas pembangunan gereja. Kedua, pembangunan GKI Yasmin tidak memiliki pendapat tertulis dari Kepala Departemen Agama setempat. Yang ketiga, GKI Yasmin tidak memiliki dan tidak memenuhi minimal anggota sejumlah 40 kepala keluarga dan berdomisili di wilayah setempat. Keempat, DKI Yasmin tidak mendapatkan izin dari warga setempat. Yang kelima, DKI Yasmin tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dari MUI, Dewan Gereja Indonesia atau PGRI, Parisada Hindu Dharma, MAWI, Walubi Ulama atau Kerohanian. Upaya penyelesaian sebagai solusi atas polemik berkepanjangan ini, pemerintahan Kota Bogor secara resmi memberikan IMB GKI Yasmin atas tanah seluas 1,668 meter persegi di Jalan R. Abdullah bin Cilendek Barat, Bogor pada 8 Agustus lalu. Lokasi baru untuk pembangunan GKI Yasmin ini pun hanya berjarak sekitar 1 km dari lokasi utama. Upaya agar peristiwa ini tidak terjadi lagi: 1. Pengembangan dan memupuk sikap toleransi, kerjasama, gotong royong, saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. 2. Aparat kepolisian agar segera bertindak ketika mendengar rencana kerusuhan. Itulah presentasi dari kami. Itulah presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya dari kelompok lain? Mengapa penyelesaian kasus GKI Yasmin belum juga selesai sampai sekarang? Boleh kelompok lain yang menjawab? Silakan. Yang keras ini. Pengurus gereja mengatakan bahwa relokasi tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, jadi relokasi tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi gini loh, gereja Yasmin itu kan konfliknya permasalahan itu disampaikan oleh Dava. Jadi ini dan ini. Kemudian coba salah satu di solusi dari pemerintah adalah pemerintah itu memberikan lokasi baru, akan tetapi masyarakat atau orang di Yasmin itu menganggap bahwa pemindahan lokasi ini tidak akan menyelesaikan masalah, karena nanti khawatirkan apabila ada konflik yang sama akan diberikan solusi yang sama. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang tampil. Akan ditutup. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biru. Saya Dita Nurlaiti Aziza sebagai koordinator dan sebagai penyaji Besta, Hasbi, dan Rafli. Kami akan menampilkan analisasi permasalahan terkait kasus kekerasan terhadap jamaah Muhammadiyah. Kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah kembali terjadi di Cikuasi pada 26 Februari 2011. Menurut Kepala Kepolisian Resort Pandeglang AKBP Alef Fauzi Rasyad, korban yang tewas sebanyak 3 orang. Sebelum insiden terjadi, jamaah Ahmadiyah yang berkumpul di rumah salah satu seorang pemimpin Ahmadiyah Cikuas Parman. Warga yang melihat perkumpulan jamaah Ahmadiyah ini kemudian meminta mereka untuk membubarkan diri. Jamaah Ahmadiyah menolak. Jamaah Ahmadiyah mengatakan akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Mereka juga mengatakan lebih baik mati daripada membubarkan diri. Akhirnya ribuan warga dari berbagai kecamatan datang. Bentrokan kemudian akan tidak terhindari. Akibatnya, sedangkan satu mobil jenis APV didorong hingga masuk ke jurang. Awalnya warga yang datang tidak ingin melakukan penyerangan. Mereka hanya ingin jamaah Ahmadiyah membubarkan diri. Tapi saat itu jamaah Ahmadiyah membacok seorang warga
Cikuesik. Akhirnya warga tersulut emosi dan menyerang mereka. Kata 5. Pengadilan Negeri Serang PN Serang mengadili seorang anggota jemaat Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok intoleran. Dalam putusan atas kasus tersebut, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 6 bulan terhadap terdakwa Deden karena ia dipendam secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 212 KUHP tentang melawan pejabat dan pasal 3511 KUHP tentang penganiayaan. Agar tidak terjadi lagi, 1. Mohon kepada Allah supaya dikuatkan persatuan. 2. Mengendalikan emosi agar tidak ikut terpancing ketika ada yang menyinggung kita. 3. Jangan berpikiran negatif dengan kelompok di luar kita. 4. Jangan memaksa keyakinan orang lain dalam beribadah. Itulah presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya dari kelompok lain? Cara meningkatkan persatuan di ruang sekolah. Cara meningkatkan persatuan di sekolah adalah saling membantu saat ada teman yang kesusahan. Kita berikan sekarang presentasi. Memberikan apresiasi jangan ragu untuk ya silakan ditutup. Ditutup dulu. Kabupaten Tolikara dibakar umat Nasrani. Masjid di Kabupaten Tolikara dibakar umat Nasrani menunjukkan sekitar pukul 7 malam rombongan 12 Ulang Maju 2015. Tiba-tiba sekelompok massa dari luar berteriak-teriak. Umat muslim yang tidak salat serta kaget dan langsung melakukan Kami dan pos 756 atau WFS untuk meminta perlindungan. Sepeninggalan umat muslim itu, masjid tersebut dibakar. Inti persoalan adalah jemaah Nasrani merasa terganggu dengan kebebasan masjid muslim yang akan melakukan salat Id. Umat Nasrani mengklaim suara mereka yang dipasang di tengah lapangan basis pertanahan umum. Mereka kemudian meminta umat muslim untuk membubarkan kegiatan salat Id tersebut. Hal itu berujung pada perang mulut antara kedua kubu. Saat itulah kelompok Nasrani melempari masjid dengan api granat. Kepolisian Papua melakukan selain masjid, 6 rumah dan 11 kios dilaporkan ikut dibakar. Komunikasi dengan para tokoh agama, adat, pemuda dan perempuan, juga para ketua-ketua pendudukan antara masyarakat yang tidak meluas ke daerah lainnya, dan menangkap para pelaku-pelaku makanya. Pemerintah harus aktif menjagani kelompok yang berkonflik, harus sering berkomunikasi antara kelompok yang berbeda agama dengan segala perbedaan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Mengapa konflik masih sering terjadi di Indonesia? Konflik terjadi karena tidak ada rasa saling toleransi. Coba persilakan kelompok lain kalau ada yang mau jawab. Ini Raja. Coba, yuk. Konflik terjadi karena perbedaan kebudayaan, kepentingan, dan pemikiran. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau, saya Arnando sebagai moderator dan sebagai penyaji Beni dan Buton. Kami akan menyampaikan analisis permasalahan
Analisis permasalahan terkait kasus penyerangan dan kebakaran gereja di ATSIKIN. Penyerangan dan kebakaran gereja di ATSIKIN. Konflik sosial agama ras dan antar golongan yang terjadi di ATSIKIN merupakan konflik yang terjadi antara umat Islam dan Kristen yang disebabkan oleh pendirian rumah ibadah ilegal yang tidak dibongkar oleh kelompok Islam di ATSIKIN. Penyerangan dan kebakaran gereja di ATSIKIN telah menyebabkan ribuan orang mengungsi. Setelah itu, orang warga juga dikabarkan meninggal. Saat ini polisi telah menetapkan jumlah tersangka. Kronologi penyerangan Selasa 13 Oktober 2015 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Massa berjumlah sekitar 500-700 orang berkumpul di Masjid Lipat, Kajang Bawah, Simpang Kanan, Singkil, Aceh. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, massa bergerak ke tubuh Simpang Kanan, Singkil. Sejumlah aparat TNI dan Polri menghadang mereka. Massa pun akhirnya menuju gereja HKI di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah. Aparat TNI dan Polri yang dikirim untuk mengamankan gereja hanya 20 orang. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, massa yang dihadang tadi menyerang ke beberapa titik. Ada yang menggunakan sepeda motor, ada yang jalan kaki menuju gereja HKI. Mereka membakar gereja HKI. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, setelah membakar gereja, massa bergerak ke Desa Dangdurang, Kecamatan Simpang Kanan. Di sini terjadi bentrok antara masyarakat yang menjaga gereja dan masyarakat yang membakar gereja. 1 orang dikabarkan tewas, 4 orang terluka termasuk anggota TNI. Kasus tersebut tidak terjadi saat ini. Mengembangkan dan memupuk sikap toleransi bersama, gotong royong, saling menghargai, dan menghormati antar pemeluk agama. Harus saling berkomunikasi antar kelompok yang berbeda agama dengan segala relevan. Jangan memaksakan keyakinan orang lain dalam ibadah. Itulah presentasi dari Bapak kami. Mohon maaf kalau ada Waalaikumsalam. Kita buka tepuk tangan untuk kelompok yang tampil. Perhatikan, ini adalah kartu berpasangan. Kartu ini ada pasangannya, setiap kartu ada pasangannya. Jadi pasangan-pasangan yang ada di sini itu ada dalam presentasi tadi. Kalau tadi memperhatikan presentasi akan mudah menemukan pasangannya. Ya, kalau tadi kalian memperhatikan presentasi akan mudah kalian menemukan pasangannya di kartu ini. Ini ada kartu soal, ada kartu jawaban. Nama permainannya adalah make a match, menemukan pasangan. Nah, jumlahnya ada 14, jadi tidak ada yang kartu aja berpasangan. Ya. Jangan dibuka dulu, santai. Tapi orang yang dapat nggak pengen punya pasangan. Udah satu Pak. Udah? Karena jadi Yang belum dapat siapa? Aku Pak. masih dibuka di sendo. Pak Dite. Oh, penasaran. Oke, perhatikan. Sudah? Kalian akan mencari pasangan. Soal itu jawabannya mana? Kalau kalian dapat jawaban, kalian mengulang soalnya. Setelah kalian ketemu, kalian menghadap saya nilai dari sini. Oke, 1, 2, 3. Silakan teman pasangannya dari sini. Kalau salah, saya stop kembali. Berdiri, cari pasangannya. Kalau salah, saya minta untuk kembali. Coba, bawa sini.
Ayo, cepat, yang belum. Baru 3 orang ikut sini. Ke belakang nanti ke belakang. Sini. Ayo, dapat kali. Terus. Wah, ini paling gampang ya. Armando dengan Benny. Benny apa Denny? Ada nggak yang pasangannya ternyata dari jauh-jauh ternyata ada yang dekat? Di mana pasanganmu? Nah, ya itulah kehidupan. Karena kita nyari jauh-jauh. Nah, ini permainan singkat namanya match. Kita masuk pada kesimpulan. Itu kan di situ ada kesimpulan materi pembahasan kita hari ini, yaitu tentang apa, Sultan? Coba. Ya, tentang apa? Keberagaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat apabila tidak dicegah dan diatasi dengan baik. Oke, cukup. Dwi Alfiana. Masalah yang diakibatkan oleh keberagaman masyarakat antara lain konflik atau pertentangan antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Jadi artinya Indonesia itu adalah beragam. Kita harus bersyukur dengan keberagaman di Indonesia. Sukunya beragam, agamanya beragam, ada dampak positif yang bisa kita ambil di sana dari keberagaman tersebut. Kemudian terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaatnya. Selanjutnya, kira-kira untuk pembelajaran hari ini apa yang perlu kita evaluasi? Harusnya seperti apa? Harusnya seperti apa? Oke, besok lagi gimana? Besok lagi kalau kita ketemu lagi, kalian pengen pembelajaran yang seperti apa? Apa main kabut tadi? Ya, main kabut. Ya Pak, Yang ada kelas ini tuh. Ya Pak. Oke, jadi untuk di materi berikutnya, kita lihat. Oke, materi berikutnya, kita lihat. Oke, materi berikutnya kita akan bahas tentang supaya konflik dalam masyarakat ini tidak terjadi. Kita akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, mudah-mudahan kita juga berpanjang untuk berjumpa lagi. Kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Tetap semangat, jaga diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Silakan dipimpin untuk berdoa. Semua siap, berdoa mulai. Tidak bisa membalas apa-apa untuk kalian, mudah-mudahan dicatat kebaikan, dicatat sebagai ibadah dan kalian